Pemberdayaan Masjid dan Ekonomi Syariah yang akan disampaikan oleh Nur Aina Nabila dengan nomor induk mahasiswa 0101191003 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam A semester 7 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Ceramah ini merupakan praktek dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, Bapak Dr. Azhar MA. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudariku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hingga detik ini. Salawat bertakkan salam kita persembahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid selain di samping sebagai tempat ibadah, tempat berdialog antara hamba dan Khalik-Nya, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan manusia menjadi insan yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Masjid bukan hanya tempat sholat sujud semata, melainkan juga sebagai tempat kegiatan sosial dan juga budaya, sehingga bangunan masjid harus dijaga kesuciannya. Kesucian yang dimaksud baik dari secara fisik, kebersihan dari masjid, kerapihan tempat maupun persyaratan tata krama bagi setiap yang memasukinya. Banyak masjid yang telah menunjukkan fungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat kegiatan sosial lainnya. Di pedesaan bahkan, masjid-masjid yang dikelola secara tradisional pun kini sudah mulai merambah pada kegiatan-kegiatan di luar peribadatan, seperti misalnya digunakan untuk sebagai pendidikan Al-Quran yang kini dikenal dengan PPQ atau madrasah diniyah, tempat majelis taklim atau pengajian-pengajian seperti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, remaja masjid, maupun kegiatan pada umumnya. Pengelola masjid, potensi pemberdayaan ekonomi, transparansi dana, dan strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan pada masjid-masjid yang sudah besar dalam pengelolaan bisnis yang dikelola, maka penyajian laporan keuangan akan menjadi suatu keharusan. Pada akhirnya laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan kepada umat, kepada jamaah secara transparansi, sehingga masyarakat percaya untuk menyumbangkan uangnya, untuk menyumbangkan hartanya ke masjid tersebut. Dengan kondisi yang demikian, semakin menuntut pihak pengelola untuk lebih menjaga kepercayaan publik, menjaga kepercayaan umat atas keadaan pengelola masjid pada organisasi yang tidak berorientasi ke profit. Ketergantungan pada donatur cukup tinggi sehingga belum ada kepastian dana. Namun di sisi lain, keikhlasan dari donatur dan kepercayaan merekalah yang menjadi nilai tambah bagi para pengurus-pengurus masjid. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pengelolaan keuangan masjid, pembinaan idorah atau administrasi adalah pembinaan kegiatan yang menyangkut administrasi dan organisasi masjid. Tujuan akhir pembinaan idorah atau administrasi ini adalah agar masjid lebih mampu mengembangkan kegiatan sehingga lebih berdaya, guna berhasil dan guna dalam melaksanakan pembinaan jamaah dalam arti seluas-luasnya. Adapun yang dimaksud dengan administrasi di sini yaitu administrasi dalam arti yang khusus, yaitu berupa pencatatan berbagai unsur yang cakup dalam pengelolaan atau manajemen strategi masjid. Maka untuk melaksanakan manajemen strategi masjid dari segi administrasi, hendaknya dilakukan kegiatan berikut. Yang
pertama adalah pembukuan keuangan masjid. Yang kedua, laporan keuangan masjid atau LKM. Namun demikian, untuk mengembangkan keuangan masjid sebaiknya dilakukan beberapa hal seperti melakukan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan syariat, pengembangan potensi jamaah masjid, pengembangan kerjasama melalui silaturahmi antar pengurus dan jamaah masjid. Ekonomi syariah juga disebut dengan ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyesuaikan berbagai aspek baik duniawi maupun aspek akhirat, serta ekonomi berkeadilan, yaitu memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan ekonomi tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup ceramah saya pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika wa rahmatika ya Allah. Allahumma tahtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.